kau ngapain? Makan. Kok sembunyi-sembunyi gitu? Nanti diminta-minta, Bah. Kau mau kah? Ini ambil cepet. Wih, ada yang bawa makanan gak ya? Mon, bagi ya, dikit. Woi, kau bilang minta dikit tadi ya? Kenapa sisa segini kau? Sekali-sekali lah, Bah. Enak nih. Dikit-dikit di mulut, banyak ditelan. Kau bilang dikit tapi habisnya separuh. Tuh gimana ceritanya, Bah? Yang punya aja baru makan sedikit, toy. Kukutuk kau jadi sendok, Bah, betul. Kutuk jadi nasi goreng aja, Ser. Nah, yang sering minta-minta makanan terus yang punya gak ikhlas, kena azab palanya jadi sendok, badannya jadi nasi goreng. Tunggu aja jam 12, berubah kau. Gak bercanda aku nih ya. Mau kumuntahin lagi? Jam berapa sih ini? Baru juga jam 10, Celo. Apa? Jam 10? Gawat, Celo, cepet beres-beres. Kamu mau kemana? Soalnya Celo mau pulang lebih awal, Cia. Kamu bolos ya? Siapa bilang Celo bolos? Orang Celo udah izin sama Bu Guru. Baang. Deh, mana ya surat izinnya? Dadah. Jadi hari ini Celo mau pergi keluar kota karena Om Celo nikah. Oh, Om Aska yang di Jogja itu. Iya, sebenarnya acaranya besok sih, tapi karena Celo keluarga, jadi disuruh datang duluan. Kenapa kamu gak masuk sekalian aja hari ini? Tadi pagi kan ada ulangan, Celo males kalau susulan sendirian. Bentar ya, Celo kasih ini dulu ke meja Bu Guru. Kamu berapa lama izinnya? Hari ini pergi, besok acaranya. Lusa juga udah pulang. Paling besoknya Celo udah masuk sekolah lagi. Ya, curang. Enak banget. Kita belajar, kamu liburan. Permisi, Bu. Iya, silahkan papanya Celo. Papanya Celo ganteng banget, boy. Ini Celo. Papa Celo udah jemput tuh. Dadah. Nanti Celo bawain oleh-oleh bakpia dinosaurus ya. Om penculik ya? Baca. Halo, nama aku Celo. Dan sekarang aku sedang diculik. Om, Ica nggak kayak gitu. Celo jadi grogi tahu. Celo ulang ya, Om. Halo, nama aku Celo. Kalau kalian mau Celo pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 juta rupiah. Celo harganya 100 juta rupiah. Cuma 100 juta rupiah. Itu bukannya segitu udah banyak ya? Om nggak tahu siapa Papa Celo. Papa Celo kaya tahu. Kalau minta segini mah Om rugi. Om punya pensil nggak? Boleh Celo pinjam, biar Celo ganti sini. Nah, ini baru bener, Om. Halo, nama aku Celo. Kalau kalian mau Celo pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 miliar rupiah. Makasih ya. Tapi Om, kenapa Om nyulik Celo? Karena kamu. Pasti karena kelihatan kayak anak kecil. Bentar. Maksudnya kelihatan kayak anak kecil? Emangnya kamu umur berapa? 33. Hah? 33? Gua pikir lo umur 5 tahun. Anjir, tuannya dari gua. Sepuh, ampun. Ma, sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Berarti sekarang malam Jumat. Hore. Enaknya ngapain ya? Mana lagi hujan lagi? Dingin kan? Butuh yang hangat-hangat gitu. Nih. Loh kok teh? Katanya butuh yang hangat-hangat. Bukan ma, justru papa lagi hot on fire ma, bagaikan api abadi yang membara. Udah ya? Ma. Apaan? Itu ma. Buka sitik. Gitu ma. Astagfirullah mulu. Ayo ma, udah di ujung. Lagi ada yang tegak tapi bukan keadilan. Ada yang pengen dipegang tapi bukan omongan. Ada yang keras tapi bukan kepala. Apa-apaan sih? Masa terus lama-lama gerak atau nggak? Tuh lihat tuh, si Minho baik banget sama ceweknya. Dibeliin bunga. Siap gercep gak pakai lama. Ih, dibeli roti bakar juga, jadi pengen. Siap gercep gak pakai. Mas juga. Udah ya ma, tekor. Lah ini apa? Hadiah buat mama, biar mama seneng. Serius pak? Serius dong, apa sih yang gak buat mama sweetie papa. Jadi, skuy. Lagi tanggal merah pak? Tangan. Bisa diatur. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat PAN AM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955, membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali?
Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Ada. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan sang petugas bandara menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami PNAM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang, dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992? Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah? Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu? Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus? Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. Bayaran? Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Pelajaran kita sudah selesai. Silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Nggak jelas. Mirip Dora kan? Udah lebih mirip Boots. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Pu, Sepuh, ajarin dong, Pu. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pu, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana.
Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus Bu, Tipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Cuma bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget.